Ibu Irwina membacakan dengan sangat jelas, tentu masing-masing juga menyimak dan juga mengambil intisarinya. Tetapi yang perlu kita lihat sebentar adalah paralel dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17 itu terdapat di mana saja. Ternyata Bapak Ibu, keempat Injil itu menyebutkan peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Artinya mujizat Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan itu ada di keempat Injil. Itu memang agak beda-beda sedikit, tetapi intinya padahal sama. Bahwa Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang atau orang banyak, itu dibahas, diceritakan, dikisahkan, dan dimaknai oleh masing-masing pengarang Injil. Ini bagus sekali. Di mana saja itu terdapat, kalau Bapak Ibu bisa menyimak pada judul, Yesus memberi makan 5.000 orang itu ada di Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21, Markus bab 6 ayat 30 sampai 44, dan Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 14. Yang harus kita sadari dulu adalah begini. Kalau kita membaca Injil ini adalah latar belakang dan konteksnya. Latar belakang dan konteksnya di mana ini? Latar belakang dan konteksnya terletak pada ketika Tuhan Yesus sebenarnya mau mengajak para murid itu menyingkir. Jadi ayat sebelumnya itu harus menjadi pengait untuk peristiwa ini. Tapi ternyata banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Mencari Tuhan Yesus. Untuk apa? Pertama tentu saja yang kita yakini adalah orang itu ingin mendengarkan sabda Tuhan. Betul ya? Bahwa mereka itu mencari Tuhan Yesus berbondong-bondong ke tempat sepi, bahkan Tuhan Yesus pun sebenarnya sudah berusaha menyingkir, hanya mau mengajar para murid, mengajar, mendidik atau memberikan pengajaran para murid saja, nggak sempat karena orang yang datang itu mencari luar biasa, berbondong-bondong. Itu konteks sebelumnya. Maka ketika situasi yang demikian itu, Tuhan Yesus ternyata seperti yang sudah kita ketahui, itu punya rasa yang namanya belas kasih. Tergerak oleh belas kasihan itu adalah ciri khas dari hati Yesus. Maka ketika melihat orang yang begitu banyak, hari mau menjelang malam, dan sudah sore begitu ya, para murid juga sadar bahwa ini kalau di sini terus nanti bagaimana nasibnya, harus mencari makan bagaimana, harus nanti tidurnya bagaimana, sementara nggak ada panitia. Para murid tidak dipilih untuk menjadi panitia perayaan apa gitu ya. Nah, mereka adanya ya bingung. Nggak ada juga namanya panitia yang ngurusi konsumsi atau seksi konsumsinya, nggak ada juga namanya. Maka para murid datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, suruhlah mereka pulang mencari makanan di sekitar ini, biar mereka ke kota mencari makanan penginapan di sana. Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Wah, ini perintah yang luar biasa. Kamu harus memberi mereka makan. Tentu para murid kelaparan. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Untuk apa ini Tuhan? Ya sudah, mereka suruh berkumpul, berkelompok. Satu kelompok berapa jumlahnya tadi di dalam bacaan? 50. 50. Satu kelompok 50. Pertanyaan sederhana, Romo, kenapa Tuhan Yesus menghendaki seperti itu, kelompok-kelompok seperti itu? Supaya di kelompok-kelompok itu mudah untuk ditata dan diatur. Coba bayangkan kalau di tanah lapang begitu, lalu sudah mulai di kelompok-kelompok 50. Saya membayangkan seperti sebuah paroki gitu ya. Lalu 50 itu adalah lingkungan. Sehingga penggembalaannya lebih mudah. Gitu. Nah, lebih dari itu adalah ketika orang sudah duduk, sudah berkelompok-kelompok, kelihatan berapa jumlah kelompok ini nanti. Ya, mereka pasti akan dilihat jumlahnya. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu memulai menerima 5 roti dan 2 ikan, mengucap berkat, lalu menyerahkan kepada murid, para murid membagi-bagikan, dan akhirnya terjadi mujizat yang luar biasa,
bahwa semua makan dan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Kalau gambaran ini hanya linear begitu, ya seolah-olah ya biasa-biasa saja. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, peristiwa ini mengandung pesan yang luar biasa. Pertama, Tuhan Yesus mengendaki kelompok-kelompokkan itu supaya mudah untuk ditata dan dikelola. Lalu setelah itu Yesus memberi contoh, mengucap berkat, menerima dari para murid 5 roti dan 2 ikan itu yang sangat sedikit menurut saya. Itu aja kalau untuk makan saya dan Pak Riki saya kira udah habis itu ya. 5 roti dan 2 ikan. Ya Pak Riki ya. Kurang, oh. Tapi yang terjadi di sana apa? Ternyata Tuhan Yesus mengajari para murid dan orang-orang yang datang itu untuk solidaritas dan subsidiaritas. Solidaritas dan subsidiaritas. Apa artinya? Kerelaan berbagi. Dicontohkan para murid dan Tuhan Yesus sendiri. Berbagi ini loh. Lalu dibagi-bagikan. Dan juga akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang dalam... Nggak jalan ya, Mo? Ya, Ibu? Slide-nya nggak jalan loh. Hah? Slide Romo nggak jalan. Ya, belum. Saya belum. Memang nggak bisa jalan biasanya. Ya. Memang ini belum. Saya mau review dulu, baru review kitab suci ini dulu. Nanti baru kita maknai ke bawahnya ya. Hati, tubuh dan darah baru nanti kita maknai. Nah, yang saya maksud gini, Tuhan Yesus mau mengajak kita semua untuk kerelaan berbagi di dalam kelompok. 50 orang yang dalam kelompok tadi pasti ada yang membawa bekal, bukan? Pasti ada yang berbekal. Mereka lalu mengeluarkan dari perbendaharaan bekalnya itu dan dibagikan pada kelompoknya. Oh, kelompok sini kelebihan, dia berikan ke kelompok yang 50 yang lainnya. Oh, sini kekurangan, diambilkan dari kelompok. Akhirnya semua bisa merasakan itulah mukjizat yang nyata. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Baik, berkaitan dengan ini, pada peristiwa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada kemarin, minggu kemarin dirayakan itu, lalu memaknai tentang Ekaristi. Apa sih makna tubuh dan darah Kristus menurut Injil Lukas bab 9 ayat 11 sampai 17 ini. 11b sampai 17 ini. Yuk kita lihat dulu. Kita menelusur sejarah dulu nggih. Kita menelusur sejarah bahwa untuk sampai paham mengenai roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus itu ternyata sejarahnya panjang. Yesus benar bahwa pernah memerintahkan kepada kita untuk mengadakan perjamuan-perjamuan seperti itu, tapi secara definitif ya sekitar 1000 sekianan lah. Ya. Gereja selalu percaya akan kehadiran Tuhan Yesus dalam rupa roti dan anggur itu sudah percaya sejak awal mula. Mengapa? Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, inilah tubuhku, inilah darahku, perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Kurang lebih demikian dalam perjamuan malam terakhir. Tapi hari raya kemarin itu kita merenungkan mengenai penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Nanti akan kita bahas di bagian akhir-akhir saja. Tapi saya ingin ngajak masuk ke pemahaman tentang sejarah mengenai tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Kedua, kebiasaan menyimpan hosti yang sudah dikonsekrasi dalam tabernakel juga sudah dicatat dalam riwayat Santo Basilius di abad keempat. Ekaristi itu disimpan di gereja-gereja atau biara bagi keperluan orang-orang sakit dan yang menghadapi ajal, atau namanya viaticum. Viaticum adalah bekal perjalanan rohani yang panjang, sambut komuni terakhir kali dalam situasi gawat. Bapak Ibu pernah menyaksikan ada orang yang dikirim komuni begitu, lalu nggak sampai sehari, 2 hari meninggal dunia, pernah nggak? Saya kira pernah melihat ya, karena tugas prodiakon, pengirim komuni itu lalu biasanya mengirim komuni. Dan ketika Anda dipilih oleh Tuhan untuk mengantar komuni bagi orang yang dalam keadaan gawat tadi, artinya Anda memberikan bekal pesiaran terakhir, viaticum. Tentu ini istimewa, viaticum itu. Kita tahu dalam gereja Katolik itu yang namanya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus itu ya itu
sejak diadakan yang namanya transubstansiatio namanya. Transubstansiatio. Apa itu, Romo? Perubahan tetap dari zat yang ada menjadi zat tubuh dan darah Kristus itu ketika dirayakan di dalam Ekaristi. Lalu gereja meyakini inilah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Maka ketika kita merenungkan mengenai tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemarin Ibu meminta saya untuk berkaitan dengan tubuh dan darah itu, maka saya coba menampilkan sejarahnya sedikit. Bukan pertama-tama kita akan menelisik dalam bacaan Injil bab 9 Lukas 9 ayat 11b sampai 17, pertama itu hanya sebagai bagian, tapi yang justru penting saya ingin mengajak melihat seperti apa sih pemahaman umat Katolik tentang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketika gereja-gereja mulai menyimpan, ketika selesai Ekaristi disimpan, seperti 12 bakul itu di mana kan, Romo? Di bawah para murid disimpan ya. Mungkin waktu itu khusus untuk bekal para murid untuk sanggup pelayanan mereka. Atau mungkin juga dibagi-bagikan yang hadir pada waktu, saya tidak tahu. Tapi yang pasti tidak disebutkan. Sisa 12 bakul itu dikemanakan nggak ada yang tahu. Kerap kali itu bahan celah untuk khotbah. Bahan celah untuk khotbah. Romo zaman dulu belum ada kresek plastik, Romo gitu ya. Belum ada kantong plastik. Kalau zaman sekarang pasti sudah langsung habis, nggak bersisa karena masuk kantong plastik. Ada yang mengatakan demikian. Tapi mau menunjukkan bahwa saat itu situasinya memang luar biasa. Dan ini menjadi dasar bagaimana memahami tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus juga bisa disimpan. Lalu yang disimpan itu tetap sebagai tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk. Nah, ini pada abad setelah ya sekitar sejak abad pertama sampai abad ke-11 awal itu orang tetap yakin lah tubuh dan darah, tapi tiba-tiba muncullah yang namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah pandangan yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Bid'ah Berengarius. Itu terjadi di Perancis yang menolak bahwa kehadiran Kristus di dalam roti dan anggur itu tidak ada, itu ya, tidak ada. Lalu ternyata banyak orang yang percaya apa yang dikatakan Berengarius itu, banyak orang yang percaya, dan akhirnya kan itu mengubah iman orang-orang yang percaya kepada peristiwa Ekaristi, bahwa dalam Ekaristi itu orang harus percaya ini loh tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir nyata saat ini, 2000 tahun yang lalu dikorbankan dan dihadirkan sekarang ini dalam rupa roti dan anggur, tetapi sudah melalui yang tadi transubstansiatio tadi itu, mari diubah tetap menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, Berengarius nampaknya tidak bisa memahami itu. Pandangan Berengarius dan pengikutnya jelas merupakan kesesatan dalam pandangan gereja Katolik. Karena mereka mengatakan, ya sebenarnya tidak sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi. Ya, ini kan repot. Bagaimana gereja akan tetap bertahan kalau ada pandangan seperti itu? Memang Berengarius ini mungkin karena soal iman, kepercayaannya yang mesti meragukan keadilan itu. Nah, gereja Katolik juga mencoba untuk meluruskan melalui Paus Gregorius ke-7. Nah, ini adanya kebangkitan penghayatan Ekaristi. Ya, Paus Gregorius ke-7 itu memerintahkan Berengarius untuk menarik kembali ajarannya, dan ia diminta untuk mengakui imannya melalui disahadatkan kembali. Kita tahu bahwa sahadat ketika orang-orang harus kembali ke gereja Katolik yang memang harus disahadatkan kembali. Contohnya kalau kita ternyata kita itu pernah mengalami krisis iman, menolak, aku nggak mau ke gereja, ngapain ke gereja dan sebagainya, itu kan berarti ada kedosaan. Lalu biasanya mereka mengaku dosa, terus imam peniten itu akan memberikan salah satu ritusnya adalah mengucapkan kembali sahadat para rasul itu. Nah,
Paus Gregorius meminta Berengarius mengucapkan itu kembali, dan dari sinilah akhirnya muncul yang namanya kebangkitan penghayatan akan Ekaristi. Saat itulah ditetapkan adanya prosesi-prosesi Sakramen Maha Kudus dan juga adanya doa adorasi, umat dorong untuk mengunjungi Sakramen Maha Kudus dan seterusnya. Dan sejak abad ke-11 ini devosi kepada Sakramen Maha Kudus dalam tabernakel menjadi semakin dikenal. Seperti kita kalau datang ke gereja itu lalu yang kita hormati ketika kita masuk gereja itu yang kita berlutut atau berlutut itu ya karena di sana ada tabernakelnya itu. Ada sakramen Maha Kudusnya itu, bukan karena ada romonya. Romonya tidak perlu dihormati dan di sini nggak perlu. Tetapi bahwa yang di dalam tabernakel itulah tinggal tetap tubuh dan darah Kristus yang dirayakan kemarin itu tetap ada di situ. Itu yang harus kita sadari. Maka kalau ada orang duduk berlama-lama di hadapan Sakramen Maha Kudus itu sangat bagus sekali. Adakah Bapak Ibu yang suka dengan adorasi? Mungkin ada yang senang. Suka lah Romo setiap Jumat pertama. Setiap Jumat pertama ya Bu ya? Wah iya betul. Dan di sana ada gambaran orang kalau mengikuti adorasi dan juga misa di Jumat pertama itu indulgensi Tuhan anugerahkan. Keyakinan itu tetap ada dalam diri kita. Apalagi masa pandemi ini. Oh. Udah setiap tahun kali ya. Setiap bulan ya pasti. Masa pandemi justru di paroki-paroki lain itu tempat adorasi ditutup sayangnya karena di dalam ruangan ya. Lalu tidak dibolehkan. Beberapa tempat, tapi tempat kami dibuka. Ya akhirnya banyak orang yang rindu kepada Tuhan, duduk berlama-lama di hadapan Sakramen Maha Kudus di tabernakel itu, di tabernakel kapel itu. Akhirnya menjadi semacam kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya betul. Ruangannya kecil, ya, seperti kapel kita itu ya di sini itu ya kita batasi supaya tidak menjadi ruangan nanti malah menyebarkan COVID pada waktu itu seperti itu. Oke, begitu juga Paus Urbanus keempat akhirnya menetapkan itu hidup di tahun 1264 ya, akhirnya menetapkan bahwa harus ada hari raya tubuh dan darah. Dan kemarin dilaksanakan sesudah peristiwa Pentakosta. Setelah hari raya Pentakosta, lalu kita merayakan hari raya. Bukan Tritunggal, Mo. Maaf, betul Ibu. Keren. Nah, saya lompatnya kok keren. Kelamaan soalnya Pentakosta, Mo. Betul. Setelah hari raya Tritunggal Maha Kudus, ya betul Ibu. Ya, itu kan merangkum ya sepertinya ya. Peristiwa Yesus bangkit, lalu Paskah toh, setelah Paskah biasanya lalu Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga kan terus Pentakosta. Setelah Pentakosta kan Tritunggal Maha Kudus itu rangkuman semuanya. Lalu setelah Tritunggal Maha Kudus sekarang inilah merayakan. Kita siapin novena kan, Mo? Ya Ibu. Ini persiapin novena roti dan anggur. Oh ada novena Ibu? Ada novenanya. Oh, kami belum ada tradisi seperti itu. Dari Amerika sih, diambil dari Amerika. Mereka ada, jadi saya ikutan aja. Ini hal baru yang biasanya di paroki-paroki tempat kami biasanya ya novena Pentakosta. Tapi ternyata novena tubuh dan darah. Tubuh dan darah ada. Sekarang kita lagi ngejalanin novena ini Hati Kudus Yesus buat Jumat besok. Oh ya. Karena setelah hari raya tubuh dan darah Kristus kan terus perayaan banyak sekali ternyata perayaan yang saling berkaitan setelah Paskah itu, dan itu perayaan besar luar biasa. Nah, Paus Urbanus ini penting sekali kita pahami pemikirannya ya. Paus menekankan kasih Kristus yang menyertai umatnya secara fisik sampai akhir zaman. Nah, makanya kan kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus itu ya akhirnya tetap ada, sungguh bukan hanya setelah makan prung makan roti dan minum anggur sudah begitu saja. Itulah yang membedakan soal titik pandang kita
terhadap keberadaan sakramen Maha Kudus. Paulus mengatakan dalam Ekaristi Kristus itu dalam hakikatnya sendiri ada bersama kita. Sebab ketika mengatakan kepada para rasulnya bahwa ia akan naik ke surga, ia berkata, lihatlah aku akan menyertaimu selamanya bahkan sampai akhir zaman. Dan dengan demikian menghibur mereka dengan janji yang besar bahwa ia akan tetap ada dan bersama-sama dengan mereka bahkan dengan kehadiran secara jasmani. Ya, dilihat kehadiran Kristus secara jasmani dalam Ekaristi itu apa? Ya tubuh dan darahnya itu. Yang dalam hal ini tampak dalam roti dan anggur yang sudah dikonsekrir, sudah ditransubstansiatio menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini hanya paham paham biasa saja. Nah, juga akhirnya peristiwa itu menjadikan Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat tugas imam itu apa? Tugas imam itu pengudusan. Yesus itu kan imam agung, imam segala imam. Agung segala agung pastinya. Maka ketika Yesus menampakkan diri sebagai imam, artinya Yesuslah yang menguduskan kita semua. Dan di dalam Ekaristi sebenarnya yang menghadirkan Kristus dalam Ekaristi ya karena kehadiran Kristus itu sendiri yang akhirnya menjadi pengudus bagi umatnya karena dalam Ekaristi Roh Kudus hadir dan berkarya. Kita tahu bahwa Yesus menjadi gambaran Imam Agung Melkisedek ketika zaman Perjanjian Lama. Siapa itu Imam Agung Melkisedek, Romo? Nah, ini tidak ada penjelasan, tapi Imam Agung Melkisedek itu tiba-tiba tak berayah, tak beribu, tidak ada sejarahnya, tiba muncul Melkisedek, seorang Imam Agung yang mempersembahkan korban untuk bangsa pada waktu itu dan menerima persembahan Abraham ya, digambarkan demikian. Maka kalau kita menyadari bahwa tiba-tiba jadi angkat imam agung, orang keturunan, nah itulah Yesus Kristus karena dia sendiri yang sungguh-sungguh nyata. Maka Yesus sebagai imam agung meskipun bukan dari keturunan terah imam, bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Harun, tapi Yesus itu keturunan Daud. Tapi dia sebagai imam agung, ya seperti itu menggenapi seperti di dalam nubuatan ketika Imam Melkisedek yang tiba-tiba muncul di hadapan Abraham untuk menerima persembahan dari Abraham yang menguduskan umatnya. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang membawa roti dan anggur. Ya tiba-tiba muncul saja, seorang raja kok jadi imam gitu ya. Ada pertanyaan gitu kan. Tapi dia Raja Salem yang tiba-tiba juga tidak ada silsilahnya, muncul diangkat sebagai Raja Salem, lalu diangkat menjadi seorang imam agung. Korban Kristus dihadirkan dalam Ekaristi. Jelas, korban tubuh dan darah Yesus yang terjadi di Yerusalem dihadirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkannya dari orang mati. Itu di Roma bisa kita lihat. Dalam rupa roti dan anggur, jelas sekali bahwa dalam rupa roti dan anggur itu adalah korban Yesus Kristus, korban tubuh dan darah Yesus Kristus. 2, Kristus merupakan penggenapan nubuatan Perjanjian Lama dengan menjadi imam dan sekaligus juga korban Perjanjian Baru dan kekal dalam Ekaristi. Yesus sebagai korban Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru sekali untuk selama-lamanya. Kurang lebih seperti rumusannya. 3, ajaran tentang kehadiran Kristus dalam Ekaristi ini didukung oleh berbagai mukjizat Ekaristi. Banyak ya, Bapak Ibu, banyak mukjizat Ekaristi yang terbaru yang diakui yang di Sina itu ya, di Polandia itu juga terjadi. Ada kalau dibukukan Monsignor Sutrisnoatmoko itu sudah membukukan macam-macam mukjizat Ekaristi terjadi di mana-mana. Dan biasanya pasti ada latar belakang yang sangat kuat mendampinginya. Ketika gereja sedang menderita, pasti ada banyak peristiwa mukjizat yang terjadi. Dan itu kita yakini sampai sekarang.
mujizat Ekaristi pada hari raya Natal tahun 2013 juga ada. Dan saya kira Bu Risa sudah banyak membaca bagaimana mujizat Ekaristi di mana-mana, terutama sudah menyaksikan sendiri ya, misalnya di Italia atau di Jogja udah menyaksikan sendiri ya, Mo? Di Jogja belum menjadi kepastian karena belum diuji waktu. Bisa ratusan tahun. Kan masih ada, Tomo. Masih ada Ibu, masih ada. Ya sejarahnya seperti itu saja. Apakah itu nanti akan ditetapkan sebagai mujizat, ya biarlah Tuhan sendiri. Makanya kan ketika saya waktu itu diminta untuk merefleksikannya Ibu, saya mengatakan bukan pertama-tama perubahan itu yang menjadi mujizat. Bagi saya yang mujizatnya sekarang itu begitu banyak orang yang akhirnya sadar dan percaya. Yang mereka terima itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Ingat pada waktu itu seringkali di gereja-gereja kita temukan hosti yang dibuang. Maaf. Ada banyak penemuan hosti-hosti di gereja-gereja lain itu, koster-koster beberapa kali menemukan hosti yang dibuang. Ya karena kita nggak tahu semua apakah orang yang masuk ke gereja itu orang Katolik sungguh-sungguh, ya nggak tahu. Karena nggak masuk gereja kecuali sekarang dengan barcode dan sebagainya pasti yang ketahuan. Tapi kan dulu-dulu itu orang siapapun bisa masuk. Entah itu calon pacarnya atau pacarnya menggandeng calon yang beda iman, tiba-tiba pacarnya maju, ikut maju, menerima komuni, lalu bingung ini mau diapakan, maka tiba-tiba dia buang di bawah bangku. Ada beberapa seperti itu kasus. Dan itulah akhirnya peristiwa yang terjadi di Jogja itu, saya maknainya sekarang orang sungguh-sungguh sadar yang mereka terima itu sungguh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itulah yang melatar belakangi kenapa kita sekarang ini ya masih begitu kuat dengan adanya kesatuan. Gereja Katolik itu keistimewaannya tinggal dalam Ekaristi ya Bu ya. Ekaristi. Kalau yang lain-lainnya mungkin sudah khotbahnya mungkin nggak menarik, pemikiran gerakan-gerakannya mungkin nggak spektakuler, tapi yang tidak bisa tergantikan satu, Ekaristinya. Karena di sana ada perubahan yang sungguh nyata, yang berupa roti dan anggur tadi menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka itulah yang menjadi makanan rohani yang memang hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi, yaitu tubuh dan darahnya. Kita percaya akan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan bacaan yang kita dengarkan tadi, tentu di sana kan dimunculkan banyak orang yang menerima berkat tadi ya, 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengajarkan pemberian yang sungguh-sungguh total, diri Allah yang sungguh luar biasa. Kamu harus memberi mereka makan. Maka ketika dalam Ekaristi itu, perwujudan sabda Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Semua makan yang sama. Dan menjadi jaminan keselamatan. Terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita makan durian, kita pasti akan bau durian. Kalau kita makan pete, bau pete. Kalau kita makan tubuh dan darah, kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, mestinya kita bau siapa? Bau Tuhan ya. Bau Tuhan. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, harapannya ya kita sehati, sepikir, dan juga sejalan dengan jalan Tuhan. Amin. Amin. Itu dulu sambil kita diskusi atau mau memperdalam yang bacaan Injil tadi itu bagus sekali. Mungkin ada yang mau menanggapi. Tapi saya sedikit memberikan gambaran tentang yang kita sambut di dalam Ekaristi bermakna tubuh dan darah Kristus itu adalah sebuah nyata dan ada. Terima kasih. Thank you, Romo. Terima kasih, Bu Risa. Apa namanya?
Ini ada beberapa untuk ini aja tambahan Romo yang saya sudah dapat karena ini kan saya ada punya beberapa kelompok dan temanya yang sama. Ya. Sebenarnya tadi awal itu saya ada pertanyaan tapi kemudian wifi saya putus. Oke. Ya, jadi saya nggak sempat pertanyakan. Yang saya tanyakan adalah kemarin hari Minggu pesta tubuh dan darah Kristus, kenapa bacaan Injilnya kok dia memberikan makan ke 5.000 orang? Ya, itu tadi. Perjamuan terakhir yang ada hubungannya dan tubuh dan darah Kristus. Kemarin itu pertanyaan saya. Tetapi ternyata setelah dijawab itu ternyata kemarin saya juga KKS, tetapi saya hanya untuk tambahan teman-teman karena saya menanyakan itu kenapa ya Romo ya. Saya juga bingung kenapa sih pakai Injil ini Injil ya bisa Lukas tapi pokoknya bacaannya mengenai memberi makan 5.000 orang. Apa hubungannya dengan tubuh dan darah Kristus gitu kan. Ya. Nah, di situ banyak diceritakan. Ini juga untuk teman-teman yang belum berani ke gereja, semoga sih nggak ada ya. Ini juga sangat penting, berbeda dengan online. Ini hari Minggu ya, kita bicara hari Minggu. Kalau hari biasa sih bebas, karena itu tidak wajib ya Romo ya. Karena hari biasa saya online, saya tidak datang ke gereja untuk misa pagi ya. Di situ diceritakan, tetapi saya jadi berpikir, semoga teman-teman juga di sini tahu bahwa peristiwa tubuh dan darah Kristus dengan Injil yang dibacakan pada hari Minggu yang tadi Ina baca, itu adalah waktu Last Supper, waktu dia perjamuan terakhir, itu antara Yesus dan para murid. That's all. Nah, sekarang apa yang kita terima dari roti dan anggur tubuh dan darah Kristus itu sendiri, itu kita harus bagikan kepada dunia, sesama kita. Jadi itu kenapa dia membagikan, karena itu makanan, benar-benar makanan hidup, roti hidup. Jadi apa yang kita terima bukan buat kita semata-mata, tetapi melalui kita, biarlah itu lahir untuk teman-teman kita, bahkan yang bukan beragama Katolik. Roti itu benar-benar hidup di dalam tubuh kita, memperlihatkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Di situ saya menjadi terharu dan cukup bisa menitikan air mata. Oh, selama ini saya nggak mengerti. Saya pikir ya saya terima roti dan anggur ya buat saya, buat kehidupan saya, buat besok, buat selama seminggu nanti saya ketemu lagi. Enggak, ternyata saya harus bagikan. Itu di situ kan kita lihat dia memberikan kepada para murid. Yesus yang membuat mujizat, pekerjanya itu para murid, bukan Yesus. Dia hanya mengadakan mujizat, tapi bukan Yesus yang bekerja untuk memberikan. Para murid yang membagi-bagikan, tadi Romo juga bilang, orang memang benar, zaman dulu tuh setiap orang perjalanan jauh, di kantong bajunya pasti dia bawa roti. Dengan dia begitu memberikan orang itu menjadi roti hidup, berbagi langsung. Tadinya enggak, ini buat gue. Gitu. Jadi itu yang saya dapat kemarin. Saya kemarin KKS dengan Romo Bagus, dia bilang, oh gitu ya Romo. Jadi saya baru mengerti bahwa, jadi semangat bahwa, jadi saya bilang untuk ibu-ibu yang teman-teman kita yang belum berani ke gereja dengan alasan apapun, ya itu sangat disayangkan. Karena sangat berbeda menerima hosti langsung di dalam mulut kita dengan hanya nonton TV. Kalau waktu kita pandemi itu nggak ada pilihan. Benar kan Romo ya? Betul, nggak ada pilihan, kita harus karena kita taat akan pemerintah. Tapi sekarang bukan pilihan online. Kecuali memang tergeletak sakit segala macam ya tidak memungkinkan ya. Tetapi itu yang saya lihat. Jadi saya lihat bahwa oh Tuhan maknanya begitu dalam banget ya. Jadi saya mengerti kenapa nggak Last Supper. Iya Last Supper untuk Yesus sama para murid. Ini enggak. Ini untuk saya, Romo, Riri, siapa tadi Indra atau Ade siapapun begitu menerima tubuh dan darah adalah roti hidup. Nah roti hidup itulah yang wajib perlu kita bagikan ke seluruh lingkungan kita atau segala macam, bukan buat kita saja. Itu Romo, itu tambahan yang saya dapat, saya baru mengerti kemarin. Oh, karena itu pertanyaan saya, kenapa sih Romo
biasalah Romo sotoy gitu kan. Kenapa sih firmannya ini? Kenapa nggak last supper aja? Itu kan roti dan anggur. Ternyata ada pertanyaan, iya pengen tahu aja Romo, kenapa Injil 5.000 makan 5.000 orang? Aku bilang seperti itu. Ternyata jawabannya itu teman-teman. Jadi saya sendiri baru tahu bahwa itulah roti hidup. Bukan buat saya pribadi, tetapi buat dibagikan. Makanya ada Melkisedek, waktu bacaan pertama dia sebagai imam agung, itu adalah yang bacaan pertamanya, dan bacaan keduanya Paulus itu berhubungan semua. Melkisedek apa? Perpuluhan kan dia bagikan. Ya kan di situ jelasin perpuluhannya. Itu kan dibagikan perpuluhan. Itulah yang diikutin orang-orang Kristen, perpuluhan. Tapi memang beda dengan kita ini. Tapi paling enggak dibagikan kembali, itu poinnya gitu loh. Mau masalah 10 itu enggak terlalu penting buat saya. Maksudnya yang penting dibagikan. Itu aja Romo mau kasih tambahan bahwa saya dapat itu kemarin. Jadi saya ingin bagikan kepada teman-teman, terutama untuk yang aduh males COVID segala macam percaya. Kalaupun memang harus kena COVID, Tuhan bersama kita. Gitu loh. Sangat istimewa Ibu Risa, dan itu memang betul yang kita renungkan. Nah, tadi saya mau mengajak setelah melihat latar belakangnya, sejarahnya, memaknai itu Tubuh dan Darah Kristus itu apa sih? Bagaimana dipertahankan sampai sekarang? Nah, sekarang masuk ke dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, sudah dijelaskan Ibu Risa dengan sangat bagus. Informasi dari Romo Bagus memang betul bahwa itu memang maksud dan tujuannya adalah Ekaristi itu semangat berbagi. Ya. Semangat berbagi. Aku hadir ke gereja itu adalah membagikan diriku. Bukan sekedar menerima, tapi membagikan diriku untuk hadir bersama dengan umat yang lain. Yang rindu seperti para murid yang pada waktu itu ketika perjamuan 5.000 orang tadi itu. Apakah Tuhan Yesus akhirnya ya menanggung semuanya, dan akhirnya mujizat tadi itu ketika roti dicuel lalu tumbuh, cuel kok tumbuh? Enggak, ya tadi. Itu namanya sulap, Romo. Justru ketika Tuhan Yesus mengajak, ayo kita berbagi. Kamu ada, kamu punya. Ternyata luar biasa. Akhirnya menjadi kekuatan. Gereja hidup hingga saat ini karena semangat berbagi dari umat yang luar biasa. Umat yang selalu hadir, ini loh Tuhan, ini untuk aku. Dan juga tugas gereja tentu saja satu, kamu harus memberi mereka makan. Beberapa waktu yang lalu Ibu, saya sekedar sharing karena pandemi itu sungguh mengubah banyak mindset orang. Ya, pandemi itu akhirnya tampak sekali. Gereja lalu dipaksa juga harus membuka mata lebar-lebar. Apa yang kamu bisa buat untuk umat yang selama ini sungguh-sungguh peduli. Betul, kekayaan gereja itu satu, firman, sabda Tuhan yang dibagikan. Tapi dalam keadaan real nggak cukup. Maka berkali-kali, dan juga karena dukungan banyak orang-orang yang peduli, orang-orang yang tergerak hatinya untuk berbagi, ternyata ya harus ambil sikap membagikan makan untuk mereka secara jasmani. Bukan hanya sekedar sing sabar, mengkomari, berdoalah pada Tuhan. Nggak cukup. Nggak cukup. Tapi justru aku ambil sikap, ya ini aku sekarang ambil kepedulian. Dan itulah yang akhirnya menghidupkan. Dan akhirnya juga gereja sampai sekarang puji Tuhan. Maka secara khusus pribadi ya, karena memang umat sudah tahu bahwa Ibu Risa selama masa pandemi membantu gereja kami. Kami merasa terbantu dengan berbagi, karena tahu bahwa kolektif di paroki Jetis itu ya hanya segitu-gitu, lalu setiap bulan kami ada tambahan sekian juta itu dari Ibu Risa. Terima kasih atas nama Dewan Paroki, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai sekarang masih sangat aman untuk perjalanan keparokian. Itu karena apa? Ketergerakan hati dan keberanian untuk berbagi.
Toh sebenarnya dengan demikian malah semakin tampak. Iya ya. Kekayaan gereja itu ternyata bukan hanya sekecil yang ada di genggaman, tapi ketika tangan dibuka dan akhirnya yuk semuanya bergerak, ternyata ada kekuatan yang luar biasa. Memberikan dan akhirnya menjadi berkah bagi orang lain. Terima kasih contoh-contoh yang baik yang Ibu berikan dan menginspirasi. Itu semangat Ekaristi. Semangat Ekaristi. Datang, mencari, dan akhirnya menemukan Tuhan. Yang akhirnya mengubah, ya mau berbagi. Terima kasih. Ada yang ingin sharing pengalaman Ekaristi saja yang rada mudah? Apakah ada yang punya pengalaman istimewa tentang Ekaristi? Aku kalau Ekaristi ngantuk, Romo. Nggak tahu. Gimana? Atau aku Ada kalau yang Ekaristi ada ditunggu, sesuatu Moh. yang Khotbahnya kapan selesai? Ditunggu. Betul Ibu. Betul. Ya. Romo, kapan khotbahnya selesai? Bulet nggak tahu, pulang nggak bawa apa-apa. Bisa jadi. Iya. Bagi saya gini, Bu. Memang betul ya, yang namanya homili atau khotbah itu penting. Bahkan apa ya? Tapi bukan satu-satunya yang terpenting. Ini yang harus kita sampaikan. Karena di dalam Ekaristi itu kan dinamikanya jelas. Datang, kesadaran akan diri kita di hadapan Tuhan yang kecil, karena kita mau menghadap yang Maha Agung, yang Maha Besar, kita membawa dengan segala apa yang ada, entah suka, entah duka, hari itu aku ikut Ekaristi. Lalu kita akhirnya menyadari, ya, ternyata masih ada sesuatu yang bagi diriku kurang, maka aku sesali. Setelah itu kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Udah nggak usah dipikirkan lah. Itu dosa-dosamu itu tidak akan ku ingat-ingat, tapi akan ku ganti dengan kemuliaan. Maka kita mengumandangkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Setelah itu kita dalam doa bersama, doa kolekta atau namanya doa kolekta itu doa yang dikumpulkan dari semua umat, kepentingan seluruh umat. Doa pembuka itu doa kolekta. Baru setelah itu kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda pertama aku nggak dapat apa-apa. Sabda kedua aku nggak dapat apa-apa. Sabda Injil kok aku ya kosong, malah pikiranku kemana-mana. Apalagi khotbahnya Romo kok njelei orang mutu dan sebagainya. Nggak dapat apa-apa ini. Tapi tiba-tiba hampir mau penutup memasuki mau liturgi itu, saya tadi kok diingatkan di bacaan pertama ya. Nah, itu sapaan Tuhan langsung. Harus disyukuri. Ada satu waktu orang itu mulai dari pembuka, mungkin dia sudah mulai nggak ilfil lah dengan romonya, mungkin ilfil gitu ya. Romonya pusing mimpin, nah gitu bisa jadi. Lalu sampai terakhir, sampai Ekaristi, kata-kata institusi diucapkan, sampai doksologi, sampai doa kami nggak merasa nyaman, nggak. Tetapi suatu kesempatan ketika imam memecah roti dan kebetulan rotinya itu masih oke, tidak melempem. Maka ketika rotinya itu dipecah berbunyi cetak gitu, Bapak itu kaget. Baru dia merasa tersadar, iya ya, aku harus mau untuk dibagi-bagi. Padahal dia hanya bunyi hosti dipecah. Secara tidak langsung dia bangkit seperti tersadar. Ini aku, Ekaristi itu bermakna seperti ini. Sabda Tuhan tadi nggak menyentuh aku. Homili Romo nggak menyentuh aku. Doa-doa tadi gue nggak menyentuh aku. Tapi hanya karena tindakan memecah tubuh Kristus. Roti bunyi cetar. Dia didekatkan di mic itu. Ternyata mengubah yang luar biasa. Itu kan luar biasa. Tuhan menyentil hati orang itu. Dan sejak saat itu orang ini terhadap Ekaristi sungguh-sungguh sadar. Ini Ekaristi yang butuhkan. Luar biasa. Pengalaman dari seorang yang menarik sekali menurut saya. Ibu, itu berbagi pengalaman seperti itu. Ayo ada yang mungkin mau untuk berbagi
pengalaman juga ikut Ekaristi. Ekaristi yang dikehendaki umat itu biasanya seperti apa ya Bapak Ibu? Ekaristi yang seperti apa? Yang gergeran, cepat, ya oke. Dari Gergeran, satu jam cepat. Terus, ya cepatnya itu seperti apa Bu? Dibuka langsung ditutup itu. Enggak sih Romo, tapi itu terutama anak muda ya. Aduh Romo ini lama banget khotbahnya ngeliatin jam gitu Romo biasanya. Kalau untuk anak muda ya, anak-anak saya begitu soalnya. Lama banget gitu. Kalau kita kan asyik karena ya beda lah dunianya udah beda. Beda. Tua, udah riskan, udah takut ada di something happen gitu kan. Sakit atau sendiri itu beda lah. Tapi ya kerap kali juga jadi pembanding. Pak Pendeta bisa berjam-jam khotbah dan bisa menarik ya Bu ya. Karena sebelumnya ada pemanasan Romo. Oh. Tapi depend on sih, nggak semua orang mau bisa seperti itu Romo. Nah itu ada David tuh bisa cerita gerejanya Protestan. David normal ya David. Pak David gimana mau cerita yuk? Mute kamu di mute David. Normal David Maya. Gerejanya normal. Udah 3 kali, pagi 2 kali, sore 1 kali. Oke. Suasananya Fit maksudnya. Oh, suasananya. Pendetanya lama nggak khotbahnya? Itu kemarin tuh ada pergantian pendeta baru dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta gitu. Jadi dia khotbahnya emang nusuk jemaat, cuman dia pakai perumpamaan waktu saya di sana gitu. Ya. Pinter juga gitu. Kena gitu dia. Saya saking itu jadi lupa khotbahnya saya kemarin. Ya. Jadi pendeta dari daerah lain gitu, pertukaran. Oke. Biasanya awalnya bagus, dia enak. Langsung mengena gitu. Ya. Cuman dia contohin jemaat yang di sana gitu. Padahal di jemaat sini juga begitu. Ternyata begitu juga ya Pak. Ya jadi mereka Trinitas hari Minggu tuh melayani gereja gitu. Tapi dalam perbuatan sehari, misalkan diakoninya gitu, perbuatan sehari-harinya kok jauh dengan jabatan di gerejanya kayak gitu. Kurang perhatian, kasihnya nggak kelihatan gitu. Oke. Sama Jadi sih kalau dia kata GPIB Romo, jadi kurang lebih sama bukan betanya. Iya, GPIB gitu. Sama kan. Jadi yang kasihan nih yang tua-tua, yang umur 65 ke atas udah nggak bisa ke gereja lagi. Udah nggak bisa ke gereja lagi mereka. Nggak boleh ya? Nggak bisa. Iya, nggak boleh. Kita mah bisa ya. Cuman katanya ada yang jam 7 pagi yang ibadah pertama tuh katanya. Lansia boleh. kali lansia. Dia harusnya kan tengah-tengah jam 9 gitu. Ini mereka harus yang pagi. Jadi berangkat jam 6-an gitu. Pada ngeluh. Akhirnya orang tua, wah karena udah tua jadi sudah nggak boleh ikut firman di gereja gitu. Ada yang bicara seperti itu. Jatuhnya ke online lagi. Gak apa-apa kalau itu kan ada peraturan, Fit. Salah satu tugas Pak David ya, mendatangi jemaat yang mungkin belum bisa ke gereja secara bersatu, secara union. Nah, kamu harus memberi mereka makan rohani ya. Iya betul. Menyampaikan rohani kepada mereka itu. Tapi biasa sekarang ini kan umat kita itu soal kebutuhan rohani itu saya kira sudah sangat meludak ya. Iya. Itu saya kira mau mencari yang bentuk apapun bisa. Tapi yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diabaikan adalah kebersatuan. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Sebagai umat di lingkungan, di lingkungan mana Anda berada atau di paroki mana berada,
yang tidak bisa digantikan sekarang ini adalah perjumpaan dalam kesatuan. Perjumpaan dalam kesatuan. Mungkin kalau zaman pandemi, kita itu mau misah atau kita itu mau merayakan Ekaristi dengan komuni batin. Hari ini mau ke Singapura, hari ini mau ke Vietnam, hari ini mau ke Roma, hari ini mau... Oke, no problem. Tetapi setelah dalam perjalanan 2 tahun ini pasti ada satu yang dirindukan. Perjumpaan langsung. Bersama. Kebersatuan sebagai jemaat, sebagai umat Allah. Nah, dalam gereja itu kan disebut yang namanya gereja itu kan paguyuban. Kalau di Jakarta apa namanya, Ibu? Lingkungan. Paguyuban. Secara umat Allah itu namanya paguyuban. Tempat kami itu kehidupan yang guyub, kehidupan yang rukun, kehidupan yang bersatu, menandakan adalah umat Allah yang bersiarah. Komunitas kali ya. Komunitas, kalau di Jakarta mungkin komunitas ya. Kalau di sini guyub. Paguyuban itu ya yang penting guyub. Namanya hidup menggereja itu guyub. Guyub itu salah satunya. Kalau misalnya sekarang ini, kita ini paguyuban. Paguyuban KKS Gospel. Betul nggih? Oke. Paguyuban KKS Gospel. Di antara kita itu satu. Bersatu, guyub, satu, dan yang lain. Syaratnya paguyuban ini hanya satu. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Karena nek marah ya bubrah. Atau rusak. Maka bagaimanapun akhirnya di dalam kelompok kecil ini pun akan tampak. Aku siap memberikan diriku. Dengan bersemangatkan apa? Ekaristi. Berani untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berani sharing, berani untuk cerita. Wah, itu semangat yang tidak kecil nilainya. Maka kita juga akan belajar sikap dalam pertemuan-pertemuan pun menjadi pengalaman Ekaristi. Tadi Pak David bercerita bagus sekali tentang pengalamannya. Nah, sekarang ternyata ada perutusan yang harus diemban Pak David. Entah 1 atau 2 akan menjadi tanggung jawab untuk kamu harus memberi mereka makan. Siap Pak David? Siap? Siap. Oke. Monggo, ada yang mau berkenan untuk membagikan sharing pengalaman ketika mengikuti entah sabda, entah Ekaristi. Seperti yang tadi saya bertanya, Bapak Ibu, sebenarnya peran Ekaristi macam apa sih yang membuat penjenengan senang? Tadi Bu Risa mengatakan, nah iso cepet, korbannya nggak lama. Ya tentu menarik. Ayo yang lain. Ada Boleh lagi? menanggapi. Kan pasti mereka punya kebebasan untuk berpendapat ya, Romo ya. Iya, Ibu. Nggak ada yang salah loh namanya. Pandemi Dalam ini. sharing itu nggak ada yang salah. Aku deh, Romo. Ini Ibu Adek. Adik. Ibu Ade. Oke, makasih. Aku terus terang sama sih kayak Risa pertanyaannya. Waktu hari Minggu tuh maksudnya hubungannya apa ya? Maksudnya bacaannya dengan perayaannya gitu. Tapi tadi begitu Romo terangin jadi aku benar-benar oh gitu ya. Tuhan itu memberikan contoh kepada kita soal berbagi gitu kan ya Romo. Iya, Yang Ibu. masalah 2 roti 5 roti. 5 roti dan 2 ikan itu penggandaan itu bukan mujizat Tuhan itu mengubah menjadi banyak, justru Tuhan itu memberikan contoh sehingga kita umatnya itu juga ikut melakukan, kita punya sesuatu kita bagi sama orang gitu loh. Jadi akhirnya yang tadinya kesannya kurang ternyata malah berlebihan gitu ya Romo. Jadi tadi Romo nerangin itu aku jadi seperti kayak Risa tadi terus terang waktu itu juga mikirnya ini hubungannya apa ya sama perayaannya gitu, bacaan ini gitu. Tapi dengan Romo menerangkan itu amat sangat jelas gitu dan jadi semangat banget ya gitu. Ternyata tuh kalau kita datang ikut Ekaristi tuh maknanya tuh
luar biasa banget gitu Mo. Dan seperti yang tadi Romo tanya gitu kan, kalau kita ikut misa, apa sih yang diinginin dari misa itu gitu? Aku kurang lebih ya sama sih, lebih kepada pada saat homili itu kadang-kadang udah berusaha konsentrasi dengerin, tapi suka nggak masuk. Ini maksudnya apa sih gitu? Kadang-kadang mohon maaf Romonya tuh kadang-kadang ceritanya tuh melebar-melebar, jadi aku sampai bingung maksudnya apa gitu kan ya. Tapi saya bersyukur gitu kan ada KKS Gospel gitu. Kadang pas hari Rabu KKS kok bacaannya bacaan yang hari Minggu gitu kan, sering banget Risa ngambilnya dari bacaan hari Minggu. Jadi buat aku tuh terbantu gitu dengan aku dengerin Romo tadi cerita, maksudnya itu aja sih Romo. Terima kasih Romo. Ibu Ade, makasih. Ini saya menanggapi. Untuk itulah bahwa perasaan-perasaan seperti yang Ibu Ade ini lumrah. Hampir semua orang mengalami ya, namanya Ekaristi, pengennya seperti ini. Ya karena memang kerap kali kita itu berbeda dengan yang kita harapkan, tetapi ada kalanya, maka saya tadi memberi contoh menemukan ada di antara yang mungkin tadi itu jelai, ora penak banget, terus pokoknya ora jenak, duduk 1 jam saja rasanya kok berat. Tapi ini nonton video atau film berjam-jam kok kuat. Apalagi Tom Gun, Top Gun. Bagus banget. Tom Cruise. Bisa lebih. Oke. Itu. Tetapi yang ini tadi memang menjadi sebuah sapaan bagi kita. Aku harus memberikan waktu. Ini pun juga menjadi berkat. Bukan berarti pemberian itu harus bersifat suatu nominal, bukan. Tetapi waktu, hati, pikiran, akhirnya terjadi semuanya. Contoh hari ini saya bersyukur sekali ada 15 partisipan yang bisa bergabung. Ini karena kita pengen ada waktu bersama. Dan ini pengorbanan loh bagi penjenengan. Enaknya jam 9 itu ya jam istirahat. Jam ngantuk ini mah. Ngantuk. Tapi kita harus bersama-sama duduk mendengarkan, saling bertukar pengalaman. Pengalaman Bu Ade tadi, kalau saya jawab juga bisa panjang demikian. Kalau kita menelusur sejarah, ternyata orang meragukan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi itu bukan hanya zaman modern ini. Tapi gereja itu sudah memberikan secara definitif. Sejak awal gereja didirikan, ya, tubuh dan darah Kristus itu hadir menyapa kita secara sungguh-sungguh. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri kok yang memberikan. Tuhan Yesus sendiri kok yang memerintahkan. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan apa yang dibuat saat ini adalah menghadirkan yang dulu itu sama nilainya. Ya persoalannya kerap kali ya pelayan-pelayan Ekaristi ya mungkin saya pun juga kerap kali juga merasa gini, saya itu sangat tidak pantas untuk dalam hal seperti ini. Karena apa? Ing atasnya menungso kok boleh untuk melayani hal yang sebegitu luhur. Maka saya itu kerap kali juga ya kecil, sangat kecil, merasa nggak layak dan nggak pantas. Maka sampai sekarang hampir 17 tahun sebagai imam saya hanya bisanya bersyukur dan bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena kalau dilihat dari soal kesucian ya pasti umat bisa jauh lebih suci daripada pemimpinnya ya no problem. Hanya saja yang perlu kita satukan bersama adalah perayaan ini adalah perayaan yang Tuhan kehendaki. Oke. Dari Tuhan. Amin. Corpus Christi itu namanya aja. Corpus Christi ya betul. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Maka kan ketika Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu anak-anak ada yang cerita loh Bapak Ibu kemarin tuh, wah aku sambut tubuh dan darah Kristus ini yang pertama kali. Tadi saya rasa-rasain macam-macam cerita pokoknya. Saya nggak tahu Bapak Ibu dulu ketika pertama kali sambut tubuh dan darah Kristus pertama kali mungkin ada yang mau cerita, monggo. Yang pertama kali yang takut adalah dulu dikasih tahu nggak boleh kena gigi. Ya. Kena gigi berdarah nggak tahu kenapa itu ya. Jadi
Nggak tahu pernah nggak digituin. Dulu aku nggak boleh kena gigi ya, nggak boleh kena gigi saking host sucinya kali ya. Jadi di mut-mut begitu nggak boleh dikecek-cekunya, nanti berdarah. Jadi takut Romo itu dulu, tapi sekarang ternyata nggak berdarah. Ya, ya. Ada lagi. Ini menarik Berisa bahwa pengalaman pertama kali sambut komuni itu masih turunnya jangan sampai kena gigi. Romo Belanda dulu kan, saya kan Romonya Belanda zaman saya kecil. Betul. Saya juga Romo Stormesan, orang Belanda juga Ibu. Oh, jadi ketat banget ya. Ada yang mau ya. sharing pertama kali perasaan sambut komuni kudus? Saya Romo. Ini Ibu, oke Ibu. Ya. Dulu sih yang pertama dapat itu kok nggak rasa apa-apa. Anyep ya. Anyep gitu Romo. Terus, nah saya mau cerita gini Romo, kemarin itu waktu saya ke gereja, pertama saya ke gereja, saya menghadiri misa imamat salah satu umat di lingkungan kita jadi Romo. Itu, jadi kita menghadirin. Misa perdana ya Bu ya, misa perdana. Ya, terus pada saat saya dapat komuni, kan berarti saya pertama dapat dari gereja. Ya, ikut ekaristi. Ya. Kok rasanya apek Romo? Terus saya tanya sama teman-teman gitu. Kosternya. Tadi rasanya gimana? Biasa aja, coy. Loh, kok gue ini ya apek gitu. Terus saya jadi mikir, terus saya langsung ke Romo paroki. Romo, kenapa ya tadi saya dapat hosti kok rasanya apek? Hati ibu damai enggak? Terus saya baru aja ingat bahwa saya ternyata nggak suka sama ibunya yang jadi Romo itu. Maksudnya bukan nggak suka, tapi membicarakan ibunya itu gitu. Jadi ibunya itu tidak pernah berbaur sama umat gitu, sama umat lingkungan. Apa hanya gara-gara itu terus rasanya jadi apek ya? Enggak lah, Jo. Saya punya stok. Saya tuh punya stok hosti, Romo. Saya punya stok hosti. Pada saat mau misa di rumah, itu saya lihat stok hosti. Itu ada beberapa hosti yang memang melempem, nggak bagus gitu loh, Jo. Jadi memang itu daripada itu kan hostinya begitu banyak. Kebetulan giliran aku ada yang seperti itu. Stok hosti itu nggak selamanya bagus. Betul. Karena saya banyak stok, bukan mau nyenengin kamu, Joyce. Saya banyak stok hosti. Jangan cocok-cocokin. Apapun yang terjadi kalau udah dikonsekrasi itu menjadi suci. Bahkan itu pun kalaupun itu bangke istilahnya yang nggak menilai harganya itu akan menjadi suci. Lu harus percaya konsekrasi. Tapi kalau di luar itu stok hosti itu setiap term waktu tertentu gua pilah-pilah dan gue hancurin, gue buang, karena itu kan belum diapa-apain dong, itu hanya biasa aja kan, belum dikonsekrasi. Itu ada yang melempem, ya kayak kerupuk, sama. Gitu. Jadi itu enggak benar kalau hatimu segala macam, enggak. Apapun yang sudah dikonsekrasi, makanya enggak semua orang boleh konsekrasi, hanya iman tertabis. Itu kuncinya, makanya Melkisedek, Yesus sendiri, ya para murid kan belum dikasih. Jadi itu, betul kan Romo ya? Amin. Bahwa Ibu Joyce merasakan, oh kok lain-lainnya nggak rasa apa-apa kok, yang apek hanya aku sendiri ya. Lalu mau dimaknai dari dua belah pihak, ya sah-sah saja. Di dua sisi maksudnya ya, dua sisi. Kalau Ibu, oh ya pas aku hatiku apa karena itu ya sudah berarti aku minta maaf. Iya. Nggak bisa pakai wifi. Tapi jangan lalu dipastikan, oh ini karena ini, nanti malah kita enggak. Tapi Ibu bagus sekali, feeling Ibu itu hidup, artinya ya mungkin sapaan-sapaan Tuhan pun juga akan memberikan yang terbaik pastilah. Dan itu memang indah kalau mau dimaknai secara positif, bukan? Iya, kita ambil positif aja ya Romo ya. Betul. Makasih Bu Joyce, keren loh. Sama. Ada yang punya pengalaman? Indra ada nggak sih Indra nih? Indra ada kok. Indra? Yang udah ke gereja belum? Indra ini udah ke gereja belum? Pembagi komuni ada nggak? Lila suaminya. Suaminya Lila ada nggak sih? Ada. Nah, suaminya Lila prodiakon. Tapi dia pendamping prodiakon.
Pernah mau saya dulu waktu zaman-zaman ngasih SMK gitu mau ke oma-oma. Seneng rasanya ya lihat mereka tuh kayaknya bahagia banget bisa dapat SMK dulu waktu zaman masih COVID tuh mau pandemi. Nggak boleh dibuka gereja. Mengirim komuni kepada orang-orang sakit gitu. Orang tua mau kan nggak boleh ke gereja mau. Oh, gitu. 60 tahun kan nggak boleh. Ya, jadi kan biasa kita doa dulu. Riri juga kan masih ya, Ri? Iya. Riri juga kan. Oh ya dulu ya, sekarang sudah tidak. Ritualnya banyak loh. Ya. Tapi masih ini sih Lil masih ada yang menolak karena ya maksudnya. Oh iya maunya Romo, nggak mau kita tuh kayaknya nggak layak. Gitu. Nggak layak iya itu bener, aja sih sedih. Tapi ya udahlah. Dulu ada gerakan loh Bu, saya nggak tahu masih ya. Tapi saya waktu itu tidak pernah menyalahkan, tidak pernah menentang, tapi yang hanya saya mencoba menyatakan terima komuni dengan mulut, lidah, dan tangan. Ada ya? Iya. Jakarta dulu pernah berkembang, tapi lambat laun akhirnya juga tidak bisa secara pasti bahwa itu yang paling benar gitu. Ada orang yang punya ekstrim, pokoknya aku terima hosti harus dari Romo. Iya. Wah, itu ada nggak yang pernah setidaknya menjumpai itu? Itu juga nggak bener lah. Itu artinya imannya sebatas itu. Batas Romo. Belum dewasa ya mau ya. Apa kehadiran tubuh Kristusnya masih level yang kedua, bukan di atas segalanya ya. Siapapun yang mengantarkan, tapi kan namanya prodiakon itu pasti sudah resmi karena itu petugas resmi liturgi karena dilantik ya. Itu sah. Siapapun bukan pernah aku tahu orang itu jelek, bukan soal itu. Tapi yang ku terima adalah yang ininya itu loh. Yang ku terima adalah tubuh Kristus daripada kita tuh ya makanya kan kerap kali ya iki siapa sih membawakan, siapa sih mengantar itu memang menjadi kerap kali ada dua sisi yang berbeda. Aku dini sambut komuniki percaya tenang tapi ini enggak rasanya aku serap enak itu. Itu memang ada. Maka kan ada hal-hal yang seperti itu yang kerap kali. Tapi lambat laun ketika orang sudah dewasa dalam beriman, dewasa dalam pemahaman, oke, kuterimalah tubuh dan darah Kristus dan itu semuanya. Bukan hanya sekedar abal-abal ataupun hanya sekedar pelengkap. Nah, makanya kan Ekaristi saat ini diharapkan kita tetap mengikuti. Setelah kita mengalami masa 2 tahun stop atau bahkan hanya lewat online. Online itu bukan Ekaristi, demikian Monsinyur Arya mengatakan bahwa itu Ekaristi online itu bukan secara langsung, bukan gereja maksudnya. Bapak Paus mengatakan, Bapak Fransiskus mengatakan bahwa peran Ekaristi online itu memang bukan gereja. Sementara gereja itu merayakan Ekaristi ketika perjumpaan, persatuan, dan juga akhirnya terjadi komunikasi yang akrab dengan. Kalau kita sekarang itu masih pandemen misa online, itu kita kategorikan nonton misa. Nonton misa. Dari Santo YouTube ya, Mo. Dari Santo YouTube. Para Santo YouTube. Nonton misa. Karena sekarang ini yang batin, yang komuni batin itu yang namanya batin sudah ada yang tidak batin. Kenapa sih dibatin gitu? Makanya kan ya terus kembali semangat lagi, yuk kita kembali kepada kecuali nanti ditarik kembali, tarik handrem lagi. Artinya tarik handrem apa? Ya ketika ada lonjakan yang dahsyat lagi ya tidak boleh karena situasi itu memang situasi tidak normal. Kalau normal ya kembali normal. Nanti kalau ada orang yang sukanya misalnya di Santo YouTube, itu orang tidak normal. Santo YouTube. Yang lain mau bentar lagi Romo udah pulang. Oke, ada yang mau tanya? Oke, boleh. Romo,
Ibu, selamat sore, terima kasih. Terima kasih, penjelasannya bagus ya. Memang kalau buat saya tuh sharing aja. Kalau betul misa online tuh istilahnya beda ya dengan misa offline. Jadi kalau saya kebetulan suami juga prodiakon, jadi kami tuh betul-betul sangat merindukan ya untuk misa offline. Meskipun kadang pas datang ke gereja, lah kok romonya yang ini, kadang menurunkan semangat tapi berusaha untuk apa ya? Ada kan di beberapanya yang romonya banyak itu bukan beberapa banyak gitu, kadang-kadang aduh ngelihat apa ya, kalau bahasa Sunda tuh ngalor ngidul, ngomongnya khotbahnya nggak jelas gitu ya. Nah itu sih mungkin ya, siapa tahu romo-romo yang rata-rata sih yang udah agak sepuh ya, yang khotbahnya kadang diulang-ulang. Iya, diulang-ulang terus nggak jelas, tapi ya berusaha untuk mendengarkan ya. Itu sih, jadi betul misa offline tuh banyak sekali gitu apa ya, ngerasanya bahwa Tuhan Yesus tuh hadir gitu. Jadi selalu berupaya apapun untuk datang ke gereja. Itu saja, Romo. Luar biasa. Ibu Titin, ya mungkin dalam situasi sekarang yang harus dibangun semangatnya adalah ya kita ikut yang offline itu adalah karena memang kita sungguh-sungguh hadir nyata, bukan dalam dunia maya. Aja. Iya. Betul bahwa kerap kali tidak mencukupi. Khotbahnya apa nggak jelas. Nanti kalau soal itu kita bisa cari di referensi yang lain, tapi yang mau yang nggak bisa ditandingi, tak bisanya itu yang nggak bisa ditandingi. Ini nggak bisa diwakilkan yang ini. Itu masalahnya, iya betul. Iya betul, Romo. Iya. Maka perkara nanti apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan dan sebagainya, itu bisa dikesampingkan. Aku sehari ini ikut Ekaristi nggak dapat apa-apa tapi yang tidak bisa ku wakilkan satu, rambutku langsung. Ya, betul. Betul ya Bu ya? Ya. Aku mau tanya, Indra udah ke gereja belum? Halo, selamat sore Romo. Ibu Indrawati, selamat sore. Terima kasih Romo atas sharing-sharingnya dan ceritanya hari ini. Risa, aku belum pergi ke gereja. Karena kan belum boleh toh. Kalau yang udah 65 nggak ada peraturan itu sampai 100. Nggak boleh loh. Di Bandung bebas kok. Kalau di Bandung bebas. Ya, bebas. Monica udah bebas. Teresia bebas ya. Udah. Karena Kak Aji udah ada. Malahan sekarang romonya kadang-kadang umatnya membludak. Pernah kemarin 2 minggu yang lalu saya gereja di katedral kehabisan hosti Romo. Jadi sebagian umat nggak kebagian. Terus kata pas uskupnya yang bawa, kata Pak Uskup, wah hari ini marema gitu. Semua sudah boleh nggak semua? Tapi boleh dong ya, kasih pendapat pribadi juga saya. Ya, kalau mau pagi, misa itu selalu jam 6 pagi, yang di katedral di Bandung. Iya Ibu. Iya. Kami biasanya mempersiapkannya ya dengan sungguh-sungguh. Ada lilin, ada bunga, paling enggak udah ditoto-toto gitulah di depan TV. Iya. Kadang-kadang saya suka ngomong sama suami saya, kalau melalui online, kayaknya kok homilinya tuh kayaknya lebih mengena gitu. Kayaknya kalau melalui online tuh saya lebih konsentrasi gitu. Karena mungkin ya karena cuma saya doang sama suami ngadepi pastornya gitu ya. Jadi lebih sangat berkonsentrasi semuanya, dari doanya, dari homilinya lebih didengar gitu loh. Kayaknya lebih masuk dibanding kalau dulu waktu kami masih sering ke gereja. Ya nggak tahu nih. Kalau dulu gereja itu kan pasti penuh kan Romo ya. Lihat kiri kanan gitu, waduh lihat baju cewek cantik, terus habis itu suka kepikiran juga habis ini mau kemana ya gitu. Kalau di sini di rumah saya malah merasa kami berdua full konsentrasi.
Oke. Dan kadang-kadang setelah selesai misa kami suka mendiskusikan tadi homili pastor. Oke. Mendiskusikan gitu. Jadi Bisa. ya memang pasti ada plus minusnya karena saya tidak bisa menerima komuninya secara real ya Romo ya. Tapi mengenai komuni, saya sendiri pribadi itu dari kecil juga sudah dididik untuk menghargai atau bukan menganggap menghayati itu sesuatu yang sangat sakral gitu loh, yang nggak boleh dibuat main-main kan. Dulu kan diajarin gitu ya, kayak Risa itu nggak boleh kena gigi lah, terus nggak boleh buat main-main, sama sekali tidak boleh. Karena saya mengikuti banyak orang memberikan kesaksian gitu loh, kalau ada orang tuh yang main-main sama homili itu bisa bahaya gitu. Katanya ada yang sampai teman saya itu ada yang keluar darahnya karena dia tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya pribadi memang hosti itu sangat kudus ya, benar, tepatnya lebih sangat kudus. Nggak sakral dan nggak berani buat main-main gitu, sangat. Dan yang waktu kecil pertama kali saya menerima komuni pertama yang saya sangat terkesan adalah lagunya yang sampai sekarang sama atau enggak ya, Semua Bunga Itu bisa anak-anak tuh. Hatiku, saya nggak tahu apakah sekarang nanti zaman cucuku akan sama lagunya terus menerus seperti itu gitu. Tapi sungguh menarik Romo. Itu lagu yang sangat indah Ibu Bang. Saya suka lagu itu ya. Nah, ya saya suka. Makanya kalau saya dengar lagu itu, lalu saya akan teringat nostalgia waktu saya kecil. Kan itu kelas berapa SD kita ya? Kelas 4 SD ya. Terima komuni itu kan. Itu akan sangat berkesan sekali. Tapi jadi maaf sekali lagi, saya jujur aja, saya belum pergi ke gereja. Tapi saya paling tidak sudah merencanakan sama suamiku, ayo mulai minggu depan kita ke gereja, gitu dia ngomong gitu. Tapi bilang iya karena kok ke gereja ngomong biasanya agak siangan kan, yang jam 8. Kalau ini kan udah pasti Sabtu tuh kita udah mulai gelisah nih, besok kita tuh mesti bisa jam 6, waker dipasang, apa-apa udah disiapkan lah di meja tuh kayak meja itulah dikasih bunga, kasih lilin gitu. Ya, itu sharing saya Romo, terima kasih. Terima kasih Bu Indrawati. Iya, untuk saat ini karena memang situasi batin belum ya itu monggo, masih ada paroki-paroki yang juga tetap menyelenggarakan misa online. Nah, itu bisa diakses mau di mana boleh. Tapi yang pasti bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang setiap kali hadir menyapa kita, mengaliri tubuh darah kita dengan tubuh darahnya yang menguduskan. Nah, gitu tak? Iya, Romo. Terima kasih. Kayak kita, apakah itu terima tubuh Kristus itu seperti obat, Romo? Iya, obat jiwa. Jiwa yang kegelapan, terima tubuh Kristus, lalu diberi cahaya, terang. Jiwa yang lelah ya, Romo? Jiwa yang lelah. Datanglah kepadaku, hai yang berbeban berat, kan? Iya. Ibu Indrawati, salam untuk Bapak juga, luar biasa. Terima kasih, Romo. Tetap semangat, bagus. Ada lagi yang mau bersharing sebelum kita akhiri? Cukup ya, Ibu Risa. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Pak Richard, Ibu Indrawati, Ibu Riri, Ibu Irwina, Ibu Joyce, apa lagi? Ya. Ibu Titin, Ibu Ade, Ibu Lila, Pak David, terima kasih ya sharingnya. Terima kasih Romo. Pak Edi, CDL siapa ini CDL? Ibu Erika. Aisyku Anji, iya. Oke. Masih ada lagi Ibu Helena, terima kasih. hadir. Ibu Sana Muller, terima kasih. Ya, semuanya sudah saya. Ibu Lila, terima kasih ya. Yang bagi sharing. Salam untuk Bapak yang prodiakon. Ya, terima kasih. Iya, Mo, terima kasih. Ada yang mau memberikan kata penutup? Kak Rek, Romo harus sudah segera masuk rapat. Rek. Oke, makasih Romo. Kita semua percaya dengan sebagai saya harus rekoleksi lagi nih. Iya,
kita menjadi percaya akan roti hidup. Kami mohon akan Romo untuk menutup dengan doa. Romo, berikut berkat. Terima kasih. Baik, Pak. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan dan juga mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Sang Sabda, Kau utus ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Berkat kuat kuasa Roh Kudus, hari ini kami dimampukan dan dikuatkan untuk percaya kepada-Mu Bapa dan percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Bapa, dalam Ekaristi yang Kau anugerahkan kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami dikuatkan dan juga diberi daya untuk melintasi zaman ini sebagai bekal kesiaran hidup kami. Ketika kami sambut tubuh Kristus yang kami terima dalam peran Ekaristi, kami sadar betul bahwa itulah yang selalu menguduskan kami, menyucikan kami, dan membersihkan dosa-dosa kami. Selain itu, kami dipanggil untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, berbagi kebaikan untuk sesama. Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau mempersatukan kami semua, anak-anak-Mu, tidak memandang dari mana asal kami, dari mana kami berada. Namun berkat tubuh dan darah Putra-Mu, sungguh kami Kau bentuk menjadi gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memahami berkat tubuh dan darah Putra-Mu itulah kami sampai saat ini tetap dikuatkan, percaya kepada Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Bapak Ibu di pertemuan KKS Gospel ini. Berkatilah mereka selalu, rawatlah mereka dengan sabda-Mu, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati, menguatkan, dan menyehatkan semua. Kini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita semua dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Risa. Bye bye. Titin. Ada lagu penutup tuh, Romo lagi nyanyi. Oh, lagi nyanyi. Nyanyi apa? Seperti lagunya tadi. Bersama-sama ya, sebelum dilanjutkan. Semua bunga ikut bernyanyi karena segala rumput pun riang. Tuhan Tuhan sumber gembira kita. Amin. Amin.